Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu hakikat belajar dan tahap-tahap belajar. Adapun hakikat belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Adapun tahap-tahap belajar yang pertama yaitu tahap acquisition, yaitu tahapan perolehan informasi. Yang kedua, tahap storage, yaitu tahapan penyimpanan informasi. Dan tahap retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul, NIM 12009, akan melanjutkan memaparkan materi hasil diskusi kelompok kami. Ciri-ciri belajar. Ciri belajar terdapat 5. 1. Belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku, change behavior. 2. Perubahan yang perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah. 3. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 4. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Lanjut prinsip belajar. Apa yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. 2. Perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. 3. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 4. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami mengenai ciri belajar dan prinsip belajar. Sinambungan atau kontinu, pertambahan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. 1. Perubahan yang fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi pada pemanfaatan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang. 2. Perubahan yang bersifat positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif atau menunjukkan ke arah kemajuan. 3. Perubahan yang bersifat aktif. Untuk memperoleh produk baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan. 4. Perubahan yang bersifat permanen. Perubahan perilaku yang diperoleh dari proses belajar cenderung menetap dan menjadi bagian yang mendekat dalam dirinya. 5. Perubahan bertujuan dan terarah. Individu melakukan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. 7. Perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku belajar bukan hanya sekadar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh untuk perubahan dalam sikap dan keterampilannya. Seorang guru menguasai teori-teori belajar, begitu juga dia memperoleh keterampilan dan menerapkan teori-teori belajar. Pembelajaran sebagai berikut. 1. Merupakan upaya sadar dan sengaja. 2. Pembelajaran harus membuat siswa belajar. 3. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. 4. Pelaksanaannya terkendali, baik isinya maupun prosesnya maupun hasil. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sandiwasa akan memaparkan materi dari kelompok kami. Materi yang saya bawa yaitu fungsi-fungsi pembelajaran, dan yang kedua yaitu tujuan belajar dan pembelajaran. Untuk materi pertama yaitu fungsi-fungsi pembelajaran. Fungsi-fungsi pembelajaran terbagi dua, yaitu pembelajaran sebagai sistem dan pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran (remedian dan pengayaan).
Pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai proses merupakan upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar, meliputi 1. Persiapan merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar, lessons plan, dan penyiapan perangkat kelengkapannya antara lain alat peraga dan alat evaluasi, buku atau media cetak lainnya. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuat. Banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran yang telah dipilih dan dirancang penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru persepsi dan sikapnya sebagai siswa. Menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Kegiatan pasca pembelajaran ini dapat terbentuk enrichment, pengayaan, dapat pula berupa pembelajaran layanan remedial, teknik bagi siswa yang berkesulitan belajar. Adapun ciri-ciri pembelajaran sebagai berikut. Merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Dan yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Yang keempat yaitu pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Dan yang kedua yaitu tujuan belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan instruksional, tujuan pembelajaran dan tujuan belajar. Guru-guru merumuskan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus juga disebut sebagai sasaran belajar siswa. Tujuan instruksional khusus mempertimbangkan pengetahuan awal dan kebutuhan belajar siswa. Dari segi guru, tujuan instruksional dan tujuan pembelajaran merupakan pedoman tindak mengajar dengan acuan berbeda. Tujuan instruksional umumnya dan khusus dijabarkan dari kurikulum yang berlaku secara legal di sekolah. Dari segi siswa, sasaran belajar tersebut merupakan panduan belajar. Panduan belajar tersebut harus diikuti sebab mengisyaratkan kriteria keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar siswa merupakan persyaratan belajar selanjutnya. Keberhasilan belajar siswa berarti tercapainya tujuan belajar siswa. Dengan demikian merupakan tercapainya tujuan instruksional dan sekaligus tujuan belajar sebagai siswa. Yang kedua yaitu siswa dan tujuan belajar. Siswa adalah subjek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dalam kegiatan tersebut siswa mengalami tindak mengajar dan merespon dengan tindak belajar. Pada umumnya, semula siswa belum menyadari pentingnya belajar. Berkat informasi guru tentang sarana belajar, maka siswa mengetahui apa dan artinya bahan belajar baginya. Siswa mengalami suatu proses belajar. Dalam proses belajar tersebut, siswa mengenakan kemampuan mentalnya untuk mempelajari banyak bahan belajar. Kemampuan kognitif, efektif, psikomotor yang dibelajarkan dengan bahan belajar menjadi semakin rinci dan menguat. Adanya informasi tentang sarana belajar, adanya penguatan, adanya evaluasi dan keberhasilan belajar menyebabkan siswa semakin sadar kemauan dirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.